Tuan Crab makan kedondong. Subscribe dulu dong. Di Washington ke Malaysia. Tonton sampai habis ya. Kita ngajinya di masjid, membahas fikih masjid, hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Semoga kita diberikan ilmu yang barokah, yang manfaat. Besok bermasyarakat, ilmu kita manfaat, hidup di mana saja diberi ilmu yang barokah. Barokahnya ilmu, barokahnya guru, barokahnya orang tua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekarang kita bahas fikih masjid. Apa fikih masjid? Fikih yang berhubungan dengan masjid. Yang pertama adalah masjid itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki tempat-tempat yang lain. Yang pertama adalah salah satu keistimewaannya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adanya hanya di masjid. Gak ada usolli sunatat tahiyatul madrasah, gak ono. Ada? Pernah dengar kamu? Gak ada. Atau usolli sunatat tahiyatul musolla, ya gak ono. Makanya kalau kamu masuk masjid itu dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Lah sekarang ada orang, ini perhatikan ini, kan ada sholat sunnah wudhu, kan pernah saya sampaikan ya dulu, yang istiqomah melakukan sholat sunnah wudhu siapa? Sahabat Bilal. Sahabat Bilal ini paling istiqomah sholat sunnah wudhu, sehingga menyebabkan ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj melihat dan mendengar sandalnya Bilal, kemudian Rasulullah bertanya, "Hei Bilal, apa amalan kamu? Kok bisa kamu cepat sekali masuk surga?" "Saya tidak pernah setelah wudhu kecuali melakukan sholat." Perhatikan ini. Kalau ada orang, kamu biasanya mau sholat di masjid, wudhu, ya enggak? Setelah itu masuk masjid, berarti ada berapa kesunahan sholatnya? 2. Yang pertama sholat sunnah setelah wudhu, yang kedua sholat sunnah tahiyatul, 2 kan? Maka kata para ulama, kamu masuk ke masjid, lakukan sholat, niatnya 2, itu sudah dapat pahala dua-duanya. Kenapa seperti itu? Karena yang dimaksud sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah ba'diyatul wudhu atau sholat sunnah wudhu, itu yang penting fi'lus sholah, yang penting melakukan sholat. Contoh, nih perhatikan, kamu masuk masjid, belum sholat sunnah qobliyah, kamu langsung usolli sunnatan qobliyah, maka kata para ulama, kamu niati tahiyatul masjid ataupun tidak, tetap kamu dapat pahalanya sholat sunnah tahiyatul. Loh kok bisa? Karena yang penting bukan niatnya, yang penting melakukan sholat ketika masuk. Sholat apa saja, naflan au fardon, mau sunnah ataupun fardu. Kamu masuk dek, sudah sholat duhur, kamu langsung masuk usolli fardhu duhri, itu juga sudah termasuk bagian sholat sunnah tahiyatul. Paham nggak? Jadi enak akhirnya. Jadi kalau kamu setelahnya wudhu masuk masjid, takbir usolli sunnatat tahiyatul masjid wa usolli sunnatat tahiyatul masjid wa sunnatal wudu, Allahu akbar, dapat 2 pahala. Pahala yang pertama tahiyatul masjid, pahala yang kedua apa? Sholat sunnah wudu. Paham ya? Jadi lakukan ini sebisa mungkin. Masuk masjid dengan niat 2 itu kalau selesai wudhu. Yang repot pondok putri. Kalau pondok putri nggak bisa, nggak ada usolli sunat tahiyatul musolla, nggak ono dok. Jadi nggak ono tahiyatul masjid. Ya usolli sunatal wudhu bisa. 2, iktikaf.
Iktikaf ini hanya bisa dilakukan di masjid. Gak bisa kamu iktikaf di rumah. Nama itu iktikaf fil bait. Saya niat iktikaf di rumah, gak bisa. Iktikaf harus dilakukan di masjid. Cuman orang di akhir zaman duduk lama di masjid, lupa tidak niat iktikaf. Bila seandainya kayak ini, Dimas duduk niat iktikaf enggak tadi? Nah, enggak toh? Lupa. Padahal kamu tadi duduk di sini ngaji, wis dapat pahala. Kok kamu duduk tek niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ngaji wa nawaitul iktikaf, wis pahala. Gak usah ngapa-ngapain, duduk tok sudah dapat pahala iktikaf fil masjid. Makanya iktikaf gak ada kecuali di masjid. Ada yang tanya sama saya, Gus boleh gak iktikaf di musola? Gak boleh. Iktikaf adanya di masjid karena ada ayat Al-Qur'an yang mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan orang yang iktikaf itu harus berada di masjid. Maka dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi dikatakan wala yasihul i'tikaf illa fil masjid. Tidak akan sah orang melakukan iktikaf kecuali iktikafnya di dalam masjid. Itu yang pertama. Ada keistimewaan masjid yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Bahkan orang yang dekat dengan masjid, sholatnya nggak sempurna kalau nggak di masjid. Hati-hati. Dekat dengan masjid itu juga barokah. Tapi dekat dengan masjid, tidak sholat di masjid, itu berarti kurang sempurna. La sholata rijalil masjid illa fil masjid. Gak akan sempurna sholatnya orang yang dekat dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Mas Sukron, sholat subuh kok gak di masjid, gak sempurna mas. Ya ngeri gak ini? Loh Gus rumah saya bukan sini, lah apalagi kamar kamu depan-depan bi masjid, apa gak lebih temen-temen la sholata. Saya pernah neliti ini, tetangga masjid itu berapa? Tetangga masjid itu jaraknya berapa? Kata para ulama tetangga masjid itu yang sempurnanya sholat harus di masjid itu 40 rumah. Jadi kok masih terjangkau 40 rumah masih tetangga masjid. Apalagi kamar kamu depan-depan bi tambah nemen. Kecuali kalau sholat di masjid ada fitnah, seumpama Pondok Putri sholat subuhnya di masjid, wah bahaya, ya bahaya. Pas yang pertama ngambek nunggu ade, wah tambah bahaya meneh. Ya makanya sholatnya tidak keluar santri putri di dalam musola, ya. Ini kemana-mana. Yang kedua, tidak boleh di masjid orang haid dan orang junub hukumnya haram masuk masjid. Di musola boleh orang haid maupun orang junub di musola. Di madrasah boleh. Ziarah kubur boleh. Karena ada yang tanya sama saya, Mbak. Ada mbak-mbak kemarin salah satu mahasiswa itu tanya sama saya, Gus, apa benar orang itu kalau ke kuburan dalam keadaan haid yang di kuburan terasa panas dan terbakar? Oh, reken haid membakar orang yang dalam kuburan. Saya jawab, mitos, nggak benar. Ya, tempat yang dilarang untuk dimasuki orang yang haid hanyalah masjid. Kalau teras masjid yang tidak di masjid, tidak masuk masjid, tidak bagian daripada masjid, boleh. Serambi masjid yang enggak dibangun bareng dengan masjid, itu berarti dia bukan masjid. Maka boleh. Karena dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innila uhillul masjid li haid wala junub." Saya tidak menghalalkan orang yang orang haid dan orang junub itu berada di dalam masjid, tidak dihalalkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi antik, ini perlu kamu catat. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu ada keterangan 3
Ini kamu catat ini ya. Tiga khilaf, tiga perkhilafan para ulama orang haid masuk masjid. Pertama, menurut madhab Imam Malik, orang haid secara mutlak haram masuk masjid. Mau duduk, mau lewat, mau jalan, semuanya haram. Mutlak. Jadi pendapat yang paling keras dalam masalah orang haid masuk masjid itu adalah madhab Imam Malik. Madhab Imam Malik mutlak hukumnya haram. Imam Syafi'i dibagi dua. Kalau berdiam, contoh ngaji duduk di dalam masjid, hukumnya haram. Namanya muksu atau iqamah. Kalau dalam bahasa kitab yang lain iqamah. Kalau dalam Fathul Qorib muksu. Kalau dalam Majmu' mukim, iqamah. Berdiam di dalam masjid dengan waktu yang lama, hukumnya haid haram. Walal haram, dan tidak haram al-ubur, lewat tok. Selama tidak talwis. Contoh, ada orang haid dari Pondok Putri lewat seret jalan, selama tidak talwis, selama darahnya tidak mengotori masjid. Jadi kalau pas merembes jalan terus netes, tes ya haram. Namanya talwis. Tapi kan juga ono wong keluar darah sampai netes ya gak ono. Ya saumpama dia terus duduk di masjid terus darahnya nempel di masjid, hukumnya haram. Yang antik itu pendapatnya Imam Dawud Al-Zahiri. Cuman para ulama sering mengatakan Dawud Al-Zahiri nggak bisa dipakai. Tapi sebenarnya pendapatnya Dawud Al-Zahiri itu sebagian ulama mengatakan selama diketahui khilafiyah cara berpikirnya Dawud Al-Zahiri itu masih bisa dipakai. Al-Zahiri itu apa tuh maksudnya? Memaknani Al-Quran dan hadis dengan zahirul ayat. Zahirnya ayat yang dipakai. Gitu loh ya. Dawud Al-Zahiri masih banyak yang mau memakai. Kenapa? Karena Dawud Al-Zahiri masih mengakui namanya qiyas jali. Jadi kalau kita belajar usul fikih itu ada nama, kan yang kamu ikuti apa? Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas. Qiyas ada dua, ada qiyas jali, ada qiyas khafi. Ada ahlu zahir yang tidak mengakui qiyas sama sekali. Namanya pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu mengatakan yang gitar boleh, semua boleh. Ibnu Hazm ini banyak yang boleh. Ulama hebat ini, cuman ulama enggak mau memakai. Alasannya kenapa? Karena Ibnu Hazm tidak mengakui qiyas jali dan qiyas khafi. Tapi kalau Dawud Al-Zahiri masih banyak yang memakai. Karena Dawud Al-Zahiri hanya ingkar qiyas khafi, tapi masih mengakui qiyas jali. Qiyas jali itu qiyas yang terang benderang gitu loh. Seperti contohnya begini. Wala taqul lahuma ufin. Janganlah kamu berkata kotor kepada orang tua kamu. Kalau mukul orang tua, ya tambah nemen kan gitu kan. Itu hukumnya qiyas jali. Qiyas yang tidak perlu banyak berpikir, qiyas jali. Imam Ibnu Hazm enggak mengakui qiyas jali, tapi Dawud Al-Zahiri mengakui qiyas jali. Lah Dawud Al-Zahiri ini malah abahu dzalika lil jami'. Boleh secara mutlak orang haid itu duduk di masjid. Mau ubur, mau lewat, boleh. Mau duduk di masjid, boleh. Mau ngaji di masjid, boleh. Menurut Dawud Al-Zahiri. Sehingga ada salah satu ulama yang berani memakai ini. Kalau ada guru TPQ dia haid, perempuan ngajarnya di masjid, maka dia banyak yang mengikuti pendapatnya Dawud Al-Zahiri. Ya, kecuali bab nikah ya. Kalau bab nikah berat. Karena kalau imamnya, hakimnya, kalau Dawud Al-Zahiri ini kalau bab nikah rodok ngeri ya. Kalau masalah ini aubur fil masjid dan muksu fil masjid, diam di dalam masjid, Dawud Al-Zahiri memperbolehkan. Sehingga guru-guru TPQ itu coba kalau sekarang ngajarnya di masjid, kan banyak ya masjid-masjid yang buka apa? TPQ ada enggak? Kan banyak toh. Terus muridnya tanya,
Bu Ustadzah kemarin kenapa nggak hadir? Ada tamu. Tiap bulan ada tamu terus. Kemarin lagi ada tamu. Kemarin lagi ada tamu. Apalagi headnya sampai 10 hari. Berarti muridnya libur selama 10 hari. Ini kalau muridnya Adit kan riang gembira. Libur ngajinya. Kenapa? Gurunya ada tamu. Semoga guru saya tamunya lama. Wah, tambah didoakan muridnya ini. Ya, tambah gak enak ya. Daud Al-Zahiri mengatakan abahu dzalika lil jami'. Tapi kita bermadhab Syafi'i mendingan ikut tadi itu. Kalau ngajar TPQ usahakan di teras masjid atau buat madrasah. Biar tidak ada alasan gurunya tidak masuk sehingga tidak ada istilah muksu fil masjid, diam di dalam masjid, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Kemudian yang ketiga adalah bahas masalah kas masjid. Kas masjid. Nah, ini perhatikan ini. Kamu besok kalau pulang pasti ditanya sama orang, Ustadz Perindapan, boleh nggak pakai kas masjid? Tanyakan. Kalau ada yang tanya, boleh nggak pakai kas masjid? Kamu tanya dulu, uang masjid itu uang apa dulu? Kalau uang untuk, ingat, kalau uang untuk renovasi dan pembangunan masjid, nggak boleh dipakai untuk orang yang lainnya. Contoh, lagi bangun masjid, masjidnya lagi direhab, ada orang nyumbang, saya nyumbang semen ya, atau saya nyumbang uang untuk beli semen, orangnya sudah ngomong kayak gitu, maka itu wakaf untuk pembangunan ataupun untuk dijadikan sebagai bangunan. Hukumnya tidak boleh dialokasikan kepada yang lain, tidak boleh. Tapi kalau uang-uang yang biasa seperti kotak amal, ditulisi ataupun nggak ditulisi, orang tahu kalau masuk kotak amal berarti untuk kemakmuran masjid. Makanya saya malah setuju loh ya. Masjid itu nggak usah bagus-bagus, tapi yang penting dimakmurkan. Contoh, agar orang banyak ke masjid. Pokoknya intinya maslahatnya kembali ke masjid. Siapa yang datang ke masjid disediakan kopi. Pakai kas masjid, boleh. Seperti masjid di sini nih. Inilah di pinggir jalan nih lah. Apa masjid apa itu namanya itu? Pajarakan Land itu namanya yang punya Pak Agus. Pak Agus itu saya tanya, Pak, dulu ya apa ceritanya kopi ini kok bisa setiap hari ada? Iya Gus, dulu uang saya. Kemudian saya kasih kotak di depannya. Sekarang kas masjidnya hanya untuk beli kopi lebih-lebih. Tambah makmur masjidnya. Menarik orang masuk ke masjid, berarti kan tujuannya disediakan kopi dari kas masjid untuk memakmurkan kembali ke masjid. Sama seperti gini, saya kemarin ditanya, boleh nggak orang yang bersih-bersih di masjid? Kan ada toh biasanya bersih-bersih di masjid, terus ngundang khotib Jumat, terus ada imam. Kalau di kota-kota imam masjid itu digaji. Kalau di desa-desa kayak gini nggak ono gaji. Ustadz Wanda gak kira digaji. Kapan ada gajian imam masjid Darut Tauhid? Belum pernah. Kalau dapat gajian saya paling banyak gajinya. Ya, ya toh? Gak ada kalau di desa-desa. Kalau di kota-kota, katanya ada santri sini yang di kota muadzinnya, tukang adzannya digaji, tukang bersih-bersihnya digaji, yang ngimami digaji, mendatangkan khotib dapat uang. Uangnya dari mana? Dari kas masjid. Boleh karena orang ngimami, orang bersih-bersih, orang adzan, kemakmurannya kembali kepada, paham nggak kamu? Boleh berarti, boleh. Bahkan saya dulu pernah buat buku, judulnya Dewa. Itu buku saya pertama, judulnya Dewa. Saya tulis di sana. Bahkan untuk beli makanan, camilan, dan pembuatan kopi yang kembali ke masjid boleh. Jadi kapan-kapan sekali-kali buat kopi untuk anak-anak yang jamaah di masjid, Ustadz Wanda. Dari kas
Ayo kita ngaji di dalam masjid, kita siapkan kopi, ngopi bareng-bareng di dalam masjid. Tapi yo ngaji rek, ojo kopi tok. Mari ngopi ngedel, lah iki bahaya iki ya. Ya. Untuk pemakmurannya kembali ke masjid. Makanya aku seneng malahan. Ono masjid-masjid yang kasnya itu dipakai untuk narik jamaah agar jamaahnya memakmurkan masjid, itu aku malah seneng. Sekarang kamu lihat, masjid-masjid itu sekarang yang dibagusi bangunannya. Saya kapan hari itu pengajian malam sama Ustadz Faisal, jalan masjidnya bagusnya luar biasa. Ini masjid kita ini kalah, ukiran-ukirannya tuh luar biasa. Padahal bangun masjid itu kalau banyak ukirannya malah makruh. Betul. Bagus sekali. Maghrib saya mampir ke, itu padahal sholat maghrib, masuk saya karena agak terlambat nyari saya, mana orangnya ini. Alhamdulillah satu tok masjid sebesar itu dia duduk di depan pengimaman, nunduk gini. Tak datangi ngedeh orangnya, ternyata tidur orangnya. Saya miris, saya ya Allah, ini masjid sebagus ini, indah seperti ini, tapi kemakmurannya tidak terjaga. Orang sekarang kan bangga-banggaan membangun masjid. Makanya tanda akhir zaman itu kata Rasulullah, sudah parak kiamat itu kalau masjid sudah indah-indah bagus-bagus. Tapi saya pernah juga pengajian ini. Saya pernah pengajian ngelewati Situ Bondo, mampir di pinggir jalan, ada masjid gak begitu bagus, rodok jelek, tapi ono AC nih, ada AC-nya. Di depan masjid disediakan kopi, rame masjidnya, rame orang ngopi. Ya ndak, dia masuk masjid, sholat, duduk di situ ngopi. Betul rame. Makanya menurut sekarang masjid bagus itu sudah biasa, tapi untuk memakmurkan masjid itu yang sekarang harus diperhatikan. Ayo kas masjid gunakan untuk memakmurkan masjid. Ojo bangunan tok. Andaikan di sini kas masjidnya banyak, ya ojo santri yang menempati. Naruhnya 2000 itu pun hanya 1 orang 2 orang. Dan saya yakin kayak Dimas ini nggak pernah naruh, apalagi ade tambah nemen. Ya toh? Andaikan kas masjidnya sini banyak, saya tiap hari pengennya santri masuk subuh sediakan kopi, pengennya. Yo. Loh Gus kok disediakan kopi, memakmurkan masjid. Yo, asik. Naroknya 2000, santri 200, yang narok 5, tolos oleh 10.000. Alhamdulillah. Dan saya yakin ada anak yang 1 tahun 2 tahun nggak pernah naruh ya anak, ada. Dilihat tok lewat, alhamdulillah. Ya toh. Kalau saya istiqomah, Uji saya panggil, ya J, taruh istiqomah. Walaupun 5.000 10.000 istiqomah mengajari anak. Ya, Ade, oh katanya Gus Dewa itu kan senyum itu adalah ibarat sedekah. Jadi kotak amal lewat disenyumi. Alhamdulillah sudah termasuk sedekah. Pinter pisan Ade, ilmunya masuk. Tabassumuka fi wajhi akhika laka, sama Adi diganti tabassumuka fi wajhi kotak amal laka sedekah. Ya sudah, senyum di depan kotak amal bernilai sedekah. Wes pinter Adi, tambah ngaji tambah pinter, tambah error. Ya. Yang kelima fasilitas masjid. Kalau jeding kamu ini memang bukan jeding fasilitas masjid. Ini memang jeding saya peruntukkan dulu untuk santri, karena jeding ini ada sebelum adanya masjid. Memang kamu mandi di sini nggak apa-apa. Tapi yang jeding khusus untuk masjid, yang dibangun dari kas masjid, itu diperuntukkan untuk orang-orang yang pingin datang ke masjid. Berarti jeding masjid itu tujuannya untuk maslahatil masjid. Makanya kalau saya ditanya sama orang, Gus, fasilitas masjid itu untuk apa?
fasilitas masjid harus kembali kepada masjid. Ono jalan pengajian, kamu kalau pergi kemana-mana pengen kencing, berhentinya di mana? Ini kurang ajar ini, ya. Ini kurang ajar ini, ya. Masuk masjid tujuannya bukan sholat, masuk masjid tujuannya kencing, berarti bukan masjid lagi, WC. Oh. Masuk masjid tujuannya apa? Saya malah punya pengalaman gak enak. Pengajian saya di Lumajang, saya belum sholat isya. Karena belum sholat isya, saya sakit perut. Sakit perut saya. Wah, sekalian ke masjid, sekalian sholat. Lah kok di depan pampang saya masuk masjid, jedingnya ngadep ke sana, jalannya dari sini, ono banner besar yang hanya kencing adalah anjing. Kaget tahu. Keras sekali takmir masjidnya. Betul ini. Saya tanya Faisal, tak foto waktu itu. Yang hanya kencing adalah anjing, dianjing-anjingkan. Saya langsung masuk jeding itu mikirku, engkau ria pate apa manosar ya saya ini. Yang hanya kencing adalah anjing katanya. Tapi kan saya niatnya dari tadi sudah sholat. Oh berarti saya bukan anjing, sholat. Faisal tak tanya, loh kamu Sal? Saya sudah sholat Gus. Terus masuknya kamu ke sini mau tujuannya apa? Kencing tok, baca. Kok me anjing ini. Faisal akhirnya mundur lagi, nggak jadi kencing di situ. Kurang ajar takmir masjidnya. Yang hanya kencing adalah anjing. Wah keras ini. Akhirnya saya juga nggak jadi sholat. Kenapa? Ternyata ketika saya mau sholat, masjidnya dikunci. Kurang ajar pisan takmir masjid ini. Gus mau apa katanya? Mau sholat saya Sal. Cuman saya ngampung kencing dulu baru sholat. Iya. Lah kok saya mau sholat dikunci masjidnya. Keluar lagi. Faisal tanya, sudah sholat Gus? Nggak jadi. Loh kenapa? Masjidnya dikunci. Faisal ngasih tahu, itu Gus tulisannya kurang ajar Faisal ya. Malah nyindir aku Faisal lagi. Kurang ajar ya. Yang hanya kencing adalah anjing. Wah, kurang ajar, takmir masjid itu kurang ajar teman. Tapi saya nggak dosa karena niat saya memang mau sholat. Walaupun jadinya nggak jadi. Makanya saya kalau kemeh, kalau saya pengen kemeh, kalau saya pengen kencing, itu biasanya mampir ke masjid, niat saya nggak kencing, niat saya sholat tahiyatul masjid. Ya Allah, saya turun niat tahiyatul masjid plus kencing. Lah kan dua niatnya. Niat. Turun, wudu, setelah wudu, loh kok nggak pakai semangat sholat? Ya turun keluar lagi nggak apa-apa. Kan niatnya yang penting niat sholat tahiyatul masjid. Ya enak ya. Tapi jenenge pinter tapi ngakali masjid itu kurang ajar bisa nih. Ya, fasilitas masjid bahkan ada yang kayak gini, ini perlu kamu ingat-ingat. Ada, mohon maaf ya, ini ada di desa-desa maupun di kota-kota, orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dia punya jeding tapi nggak punya WC. Nanti kalau ngising ke masjid, ini nggak boleh. Yang dekat dengan masjid, atau bahkan yang rumahnya dekat dengan masjid malah dia nggak punya kamar mandi, mandinya di masjid. Ini dosa. Kenapa dosa? Karena fasilitas masjid hanya diperuntukkan untuk maslahatil masjid. Kecuali tetangga masjid itu mau sholat ke masjid, kemudian mandi di masjid, terus melakukan sholat di masjid baru boleh. Tapi kalau dia hanya kencing, mandi dan sebagainya, tidak ada tujuan kemaslahatan masjid, ini yang dilarang oleh para ulama. Makanya hati-hati wis. Hati-hati ini khusus masalah masjid ini hati-hati. Kalau besok kamu ditakdir oleh Allah tiba-tiba kalian harus ngerawat masjid, maka ikuti aturan-aturan syariat dan bagaimana fikih-fikih masjid itu masih terjaga. Sebenarnya masih banyak yang mau diterangkan tentang fikih masjid. Tidak hanya ini, banyak sekali. Fikih masjid ini hanya sebagian saja, tapi ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Makanya ini yang saya terangkan ya. Jadi fikih masjid itu pembahasannya banyak sekali dan harus kita perhatikan. Kira-kira itu, semoga diberikan ilmu yang barokah dan manfaat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.